Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah berikan kesempatan untuk kita dan memampukan kita untuk bisa bersama-sama hadir di masjid yang tercinta ini dalam rangka kita sholat subuh berjamaah. Kiranya Allah berkenan ridho terhadap seluruh apa yang sudah kita niatkan dan kita laksanakan dalam rangkaian ibadah kepada Allah, dan Allah berkenan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa beroleh keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan ilal akhirah. Allahumma amin. Salawat teriring salam tersanjung untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan kita umat beliau. Senantiasa bermohon kepada Allah kiranya kelak di kemudian hari Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Di dalam bulan Rajab ini kita bermohon kepada Allah semoga Allah kucurkan keberkahan untuk kita di bulan Rajab, dan juga demikian pula di bulan Sya'ban, dan kita bermohon Allah berkenan mengantarkan kita sampai di bulan suci Ramadan, serta apa yang menjadi niat hajat kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Teks Al-Qur'an itu kalau tidak boleh dikatakan sama sekali, itu relatif statis. Statis artinya ya begitu-begitu aja. Teks ya. Konteks yang dihadapi manusia atau konteks manusianya itu sendiri yang akan menerapkan teks Al-Quran itu dinamis. Ini sebuah apa ya, kalau boleh dikatakan paradigma ya. Paradigma yang dibutuhkan kelonggaran jiwa, kelonggaran hati, kelonggaran berpikir untuk bisa sampai kepada maksud yang dituju oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi sama seperti kalau kita itu Pancasila itu teks ya statis ya kayak begitu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dari dulu waktu kecil ya itu teksnya statis. Quran juga gitu, dari dulu ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita sudah seusia ini juga masih Iqra. Itu yang saya maksud, teks itu statis. Kalau tidak boleh dikatakan paten statis ya relatif statis ya gitu. Sementara konteks manusia yang akan menerapkan ayat-ayat Al-Quran itu dinamis. Ini yang harus kita berikan satu kecocokan antara yang statis dengan yang dinamis. Oleh karena itu, teks Al-Quran ketika turun itu berhadapan dengan konteksnya pada waktu itu. Gitu ya. Jadi ayat turun Iqra, konteksnya adalah Rasulullah ketika itu di Gua Hira. Tapi ketika itu kita baca hari ini, konteksnya bukan di Gua Hira lagi. Sudah bisa di ini. Sudah. Iqra-nya tetap, tetapi konteks yang kita hadapi adalah Masjid Al-Ikhlas. Kalau dulu ini konteksnya Nabi ada di Gua Hira. Begitu. Nah, itu yang saya maksud, teks itu statis. Sementara manusia itu dinamis. Nah, bagaimana ini untuk memadukan? Makanya kita harus, yaitu tadi yang saya bilang, harus banyak longgar hati ya. Karena substansi dari ayat itu akan memiliki makna seluas makna Tuhan itu sendiri. Sehingga tidak bisa pemahaman saya itu adalah klaim yang paling baik. Bagaimana mungkin pemahaman saya tentang satu teks Al-Quran itu terus merangkum dari seluruh satu kesatuan Tuhan itu sendiri. Ini yang harus dibangun, pola pikir yang kayak gini. Jadi itu teks sama konteks. Ayat yang kita baca ini nanti kan seperti itu pula. Nah, itu teks Pak. Jadi kalau dari dulu Pak Imam ya Pancasila begitu nih. Satu, masih ketuhanan yang Maha Esa. Dari dulu sampai gini hari. Nah itu teks Pak.
Teks itu statis. Ya, tapi manusianya dinamis, gitu. Dinamis sehingga memahami tentang Pancasila itu harus terus menerus. Tidak bisa dengan statis. Kalau statis ya tidak akan masuk. Karena nanti konteksnya yang dihadapi akan berubah. Maka di sini harus ada kajian-kajian yang sifatnya kalau saya bilang solusi, ya, bahwa pemahaman tentang ketuhanan yang Maha Esa saat pertama kali itu dideklar, ya, itu dengan saat ini harus bisa tetap jalan. Nggak bisa hanya dipahami oleh pada saat itu. Quran pun juga begitu. Kalau kita pengen hidup ala Al-Quran, ya harus Al-Quran itu bisa ini seperti air itu, Pak. Di mana tempatnya dia akan mengikuti. Mohon izin Pak Jenderal ini selamat datang. Alhamdulillah Pak Jenderal bisa hadir, ya, ikut kajian Sabtu pagi. Sehat selalu Pak Jenderal, mudah-mudahan menjaga komitmen itu memang susah, Pak Imam. Komitmen dalam kebaikan, diperinci lagi komitmen jamaah subuh Sabtu. Nah itu ya, terus itu jaga itu, kalau enggak pertolongan Allah berat. Apalagi kalau sudah jaraknya lebih jauh, ya, itu harus disyukuri. Itu teks, Pak. Teks dengan konteksnya. Ayat yang akan kita baca ini adalah prolog, kalau saya bilang, ya. Prolog sampai titik nanti Allah itu mau bicara apa sebenarnya. Ini ayat yang pertama dari juz yang kedua, itu adalah prolog perpindahan kiblat. Ya. Ketika Rasulullah di Makkah, kita tahu pembentukan syariah, ya, akidah dan syariah Islamiyah di Mekah itu memakan waktu 13 tahun. 13 tahun, Pak. Perintah sholat itu terjadi tahun ke-52 Miladiyah atau tahun ke-12 kenabian. Jadi Nabi usia 40, Muhammad Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu usia 40, 12 tahun kemudian perintah sholat turun, ya, melalui Isra Mi'raj itu, Pak. Sebelum perintah sholat ini turun, Rasulullah itu melaksanakan sholat sebagaimana sholat para nabi terdahulu. Para nabi terdahulu itu sholatnya pagi dan petang dan hanya 2 rakaat, tapi tidak rukuk sujud. Nah ini, Pak, ya, tidak rukuk tidak sujud. Nah, kira-kira gimana? Ya bayangkan saja, enggak rukuk, enggak sujud. Ya sudah, gitu aja. Itu Nabi sholatnya ala nabi-nabi terdahulu. Ya, maka mohon maaf, kenapa Nabi melakukan seperti ini? Nabi menghormati leluhurnya, yaitu millata Ibrahim, ya, jalan yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim. Begitu, Pak. Oke. Dari pertama Nabi sholat sebelum perintah sholat, ya, sebelum perintah sholat, ya, sampai sesudah perintah sholat datang, yang akhirnya menjadi 5 waktu, itu perintah sholat itu setahun sebelum Nabi hijrah. Perintah sholat itu, Pak. Nabi selalu memposisikan sholatnya berada di selatan arah Ka'bah, persis di samping multazam. Bisa dibayangkan, Pak. Multazam itu, ya, adalah jarak kira-kira 2 atau 1,5 meter antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu namanya multazam. Jadi orang yang berdoa di situ berdasarkan hadis Nabi ijabah. Itu adalah tempat yang ijabah. Nabi selalu memposisikan di sampingnya ini, berarti berada di arah selatan sebelum barat daya. Barat daya itu berarti rukun Yamani, Pak. Pernah dengar rukun Yamani? Jadi kalau ini adalah Hajar Aswad, rukun Yamani itu ada di sininya. Ini namanya rukun Yamani. Yamani ini karena arah selatan daripada Arab Saudi itu adalah Yaman. Gitu, Pak, ya. Itu namanya rukun Yamani. Nabi posisinya di arah selatan ini, sehingga posisinya adalah Ka'bah di depannya berjenggrek tapi menghadap ke Baitul Maqdis. Udah bisa dibayang. Jadi Ka'bah saya di ada selatan. Ini menghadap Ka'bah berjenggrek gitu, Pak, ya. Nah, sebelah sananya arah utara itu Baitul Maqdis atau Masjidil
Aqsa. Jadi Nabi searah, gitu Pak. Sehingga tidak ada kecurigaan. Ya, tidak ada kecurigaan dari agama-agama sebelumnya, gitu Pak. Wah, Nabi menghadapnya ke Masjidil Aqsa, menafikan Ka'bahnya. Sudah. Terus itu Pak, sampai nanti perintah sholat turun masih seperti itu. Nah, ketika Nabi hijrah, Nabi kesulitan menghadap arah ini Pak. Ya. Ia menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Masjidil Aqsa. Kesulitan karena posisi Madinah ada di utara. Nah ini Pak, jadi kalau mau sholat ya harus putar balik. Kira-kira seperti itu. Sudah bisa dibayangkan Pak. Nah, sejak Rasulullah pertama kali melaksanakan sholat sebelum perintah sholat 5 waktu itu datang, sampai sholat 5 waktu itu datang, sampai sebelum hijrah, bahkan sesudah hijrah, hati Nabi itu minta kepada Allah dalam batin setiap sholat. Allah menentukan arah kiblatnya itu kepada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ini. Itu sudah diharap-harap Pak. Tapi apa daya sebagai seorang Nabi dan Rasul yang manusia biasa, tidak bisa ngatur Tuhan, bahasa kita, tidak bisa mendikte Tuhan. Perintah itu ditunggu-tunggu belum datang, sehingga ngikutin aja gitu ya. Nah itu Pak, sampailah tiba di sini ini Pak, prolognya nih Pak. Ya. Sayaqulu sufaha'u. Nah ini ayatnya. Ini nanti sampai perpindahan kiblat. Ini prolognya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sayaqulu akan berkata. Nah ini Pak. Nah ini juga lagi ya. Kalau saya suka tadi antara teks ya. Jadi kalau teks itu Al-Qur'an bahasa Arab, ya, Qur'anan Arabian, ya. Teksnya itu adalah bahasa manusia, kemudian kalamullahnya itu bahasa Tuhan. Itu sudah ya. Nah, bahasa manusia menggunakan bahasa Arab. Sukanya kita kan begitu Pak. Quran itu Quran tarjamah. Ada tulisan gitu ya. Al-Quran dan terjemahnya gitu ya. Yang Bapak pikirkan di mana ini Pak? Jadi bahasa Arab, ayat Al-Quran, kemudian diartikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa sebenarnya ini termasuk kelirumologi, salah kaprah yang sudah dimaklumi. Jadi kalau ana bahasa Arab, bahasa Indonesianya saya begitu yang benar Pak. Jadi ini bukan terjemah. Apa maksudnya ini? Jadi kalau orang Arab mengatakan ana, orang Indonesia mengatakan. Nah, jadi saya ini bukan terjemah ana, bukan artinya ana, tapi padanan. Makanya yang lebih tepat itu translate. Nah, kalau kita bikin tulisan ilmiah, kalau nulis ayat Al-Quran, Allah berfirman surat ini, ayat ini, ya toh, dah tulis ayatnya. Terjemahnya enggak usah pakai artinya, langsung cetak miring bahasa Indonesia. Karena itu bukan arti. Jadi, Iqra itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Bacalah. Nah, jadi antara bacalah dengan Iqra itu sepadan, bukan arti. Nah, gitu Pak. Sampun ini. Tapi itu sudah ya, yang keliru tapi sudah dimaklumi kira-kira seperti itu. Ini biasanya Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Artinya dengan nama Allah yang Maha. Dengan nama Allah itu padanan Bismillah itu gitu. Sebenarnya itu teks Pak ya. Jadi, makanya kalau di sini ada artinya, enggak perlu artinya, itu padanannya Pak. Jadi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, nanti dengan bahasa Inggris ya begitu langsung. Ya. Huwa itu dia laki-laki, maka Inggrisnya langsung he. Gitu. Nanti Qurannya seperti itu. Makanya kalau ada Al-Quran dan terjemahnya itu, tapi sudah dimaklumi ya Pak ya. Nah, coba sekarang. Terjemah itu lebih tinggi daripada translate. Sampun? Terjemah itu lebih tinggi daripada translate, padanan kata. Di atasnya terjemah itu makna. Di atasnya makna itu tafsir.
Gitu Pak ya. Di atasnya tafsir itu kalam. Tuh urutannya begitu Pak. Jadi kalau misalnya mohon maaf, ini tutup ya Pak ya. Tutup. Terjemahkan. Nah, Bapak mau apa ini? Terjemahkan, tutup gelas ini. Diterjemahkan. Ini tutup gelas, jadi bukan terjemah. Tutup gelas. Sekarang saya minta terjemahkan artinya tutup gelas. Nah, gitu Pak Imam. Itu namanya tarjamah Pak. Tutup gelas itu berarti oh bulat. Gitu. Nih datar, ada pegangannya. Itu terjemah namanya. Sampun. Nah, ini mari kita lihat. Saya dulu akan berkata, itu padanan katanya. Terjemahnya itu nanti akan menjadi macam-macam terjemahnya, apalagi tafsirnya. Terjemahnya saja akan berbeda. Akan berkata, siapa yang berkata as-sufaha'u, safihan itu orang yang lemah akal, atau orang yang, makanya orang yang lagi kacau balau itu suka ngomongnya ngaco. Nah, omongan ngaco itu dianggap itu safihan ya. Makanya orang yang dalam tanda kutip ngigau itu dianggap safihan. Safihan tidur tahu-tahu duduk terus ceramah, padahal tidur Pak. Ini Pak Ustadz lagi kebawa-bawa mimpi. Tadi habis ceramah, tahu-tahu bangun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal tidur itu sambil merem tidur ceramah. Itu namanya safihan. Nanti akan ada kalimat safihan ini akan dipahami lebih tinggi lagi dalam tasawuf. Ada Pak kalimat safihan. Safihan itu adalah bahasa yang diungkapkan oleh orang yang sudah mendekati Tuhan. Nah itu Pak. Pernah dengar aliran Manunggale Kawulolan Gusti yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Nah, saat manusia itu akan menyatu dengan Tuhan, itu keluar kata-kata dalam tanda kutip safihan, nggak bisa ditebak. Ini ngomong apa? Itu satu. Safihan itu juga akan ditemukan saat sakaratul maut, Pak. Silakan nanti temukan. Orang yang lagi sakaratul maut, ya, itu kalimatnya safihan. Nggak akan paham. Itu safihan. Makanya orang yang lagi wiritan zikir, Pak. Zikir ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai lupa siapa yang ada di kiri kanannya. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu adalah safihan. Pernah lihat begitu, Pak? Silahkan aja. Wah, sambil merem, Pak. Ya. Kasih duit kan nggak ngelihat. Orang la ilaha illallah kilo duit sak kepok. Dia lagi safihan. Kalau saya tahlilan melek. Ya, siapa tahu ada yang kayak gitu. Kayak itu. Dia sedang enjoy. Gitu Pak ya. Dia sedang enjoy. Safihan itu kalimat enjoy. Maka mohon maaf, orang yang dalam tanda kutip Pak, kita menyebut ODGJ ya. Pernah dengar ODGJ? Orang dengan itu lebih dipercaya daripada orang waras. Nah, nanti malam dulu Pak, kalau zaman SD-SB, ya, masih zaman SD-SB, nah, yang dicari kepada orang yang ini toh. Kalau dibilangin orang waras nggak percaya. Nah, Pak Kasman, nanti keluar nomor berapa? Dibilang nggak percaya, wong waras. Tanya sama ODGJ. Langsung anehnya tepak. Loh ini. Anehnya keluar beneran. Jadi yang mujarab orang yang waras atau yang ODGJ? Silakan itu. Itu dulu ya. Itu dulu. Waktu zaman apa itu? SD-SP ya, zaman ya. Sumbangan sosial berhadiah itu ya. Yang sama Gus Dur dihalalkan waktu itu ya. Sama Pak Ibrahim Husain, ketua fatwa MUI, Ibrahim Husain LML itu halal ya, itu nyumbang tapi ada hadiahnya, kira-kira begitu. Itu setiap malam Jumat mesti ada, kalau lolos 2 nomor sekian, 3 nomor sekian, 4 nomor sekian kan itu kan. Nah, itu kalau nanya mesti sama ada orang yang, kalau sama ustadz enggak percaya karena ustadznya waras, kecuali kalau ustadznya dalam tanda kutip enggak waras gitu ya, dipercaya. Ya itulah.
Itu sapihan. Jadi Allah mengatakan di sini akan berkata siapa orang yang ini sapihan. Ya, sufaha itu orang yang sapihan itu yang omongannya kacau balau gitu. Ya, makanya mohon maaf kalau orang sudah disebut dalam tanda kutip makomnya wali, Bapak akan sulit menebak apa yang diucapkan, akan sulit menebak. Nah, sampai gini hari kan kita masih meyakini Gus Dur itu adalah sampai gini hari. Semua tebakan yang waktu itu dianggap dalam tanda kutip sapihan terbukti. Tuh, ya kan? Itu bedanya, Pak. Kalau Bapak sekarang menganggap saya dalam tanda kutip wali juga bingung juga nanti. Ustaz tadi ngomong apa? Ya tergantung aja gitu. Ya. Siapa yang sufaha ya? Orang-orang yang ngomongnya kayak gitu tadi ya. Biasanya kalau dipadankan itu lemah akal atau kurang akal, kurang nalar gitu Pak ya. Bahasa saya enggak nalar gitu Pak ya. Itu safiha, sufaha. Minan nas dari sebagian manusia akan berkata orang gitu ya yang enggak nalar gitu Pak ya. Apa? Mawallahum. Untuk apa berpaling mereka umat Islam? Nah ini Pak. Jadi Nabi sudah dididik oleh Allah untuk prolognya nanti ketika perpindahan kiblat. Kira-kira nanti akan jadi omongan begini. Jadi itu hebatnya pemimpin Pak. Pemimpin itu visioner. Jadi visioner itu kalau bahasa kita ngerti sebelum terjadi. Ya. Itu pemimpin. Pemimpin itu visioner. Jadi yang dipikir itu bukan yang kelihatan. Yang saat ini bukan, tapi visioner. Nabi diajarkan seperti itu oleh Allah. Sebelum nanti menemukan pro dan kontra yang akan dihadapi Nabi secara dahsyat ya. Ketika itu kiblat berpindah beneran gitu Pak. Nabi dilatih untuk melayani konflik yang akan dihadapi itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi orang yang tidak paham tentang ajaran agama dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini Pak ya, itu disebut safihan. Nah, gitu Pak. Enggak nyampe gitu loh Pak. Jadi kalau saya ngomong enggak nyampe, jangan marah Pak. Itu bahasa Quran. Ya. Pak Lepi sholat ini enggak nyampe ke makom paham. Ya memang iya kita itu enggak ada yang nyampe Pak. Ya, coba sekarang ini kalau ditanya, sholat kita itu apa sih yang dicari? Yang dikerjakan apa? Subuh bangun pagi-pagi terus ke masjid dingin-dingin hujan. Sebenarnya apa? Nggak nyampe. Karena nggak nyampe itulah kita kejar. Kalau sudah nyampe nggak usah Pak. Ya, contohnya saja lah kalau ada pohon kelengkeng berbuah. Ya, nggak usah manjat sudah pegang. Ngapain pakai manjat? Itu karena nggak manjat saja sudah nyampe gitu loh. Ini karena tujuan kita dari sholat itu adalah muaranya Tuhan. Ini nggak nyampe-nyampe Pak. Jauhnya itu yang saya bilang. Tuhan itu dekat tetapi transenden. Sebutannya. Dekat tapi transenden. Dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Itu lagunya Bimbo apa ya? Pak Gino hafal kayaknya lagunya Bimbo. Tuhan. Gitu. Aku jauh. Engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Yang sudah bisa menerjemahkan itu malah Bimbo yang gak pernah ikut jamaah subuh. Bimbo sudah sampai ke sana Pak. Ya, itu. Tuhan itu siapa? Tuhan tempat aku bersujud, tempat aku merapat. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Itu ada yang aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau tetap dekat. Ya, nanti seperti itu. Jadi Allah tidak pernah menjauh. Kira-kira seperti itu. Ya, untuk apa? Ini pindah kiblat segala, orang sudah nyaman kok. Manusia itu Pak, kalau sudah zonanya nyaman, biasanya sulit untuk berpindah. Jadi kalau kita sudah ada di zona nyaman, biasanya agak sulit berpindah. Mohon maaf, mohon izin ini ya, yang lagi dinas, sudah dinas di sini, kemudian ada SK untuk mutasi.
Ada SK untuk masjid. Apa yang ada di pikiran kita? Dilihat dulu tempatnya di mana. Nah, kalau tempatnya lebih dalam tanda kutip ya, jarak lebih jauh, kemudian teman, wong di sini aku sudah enak kok. Mesti begitu. Nah, itu agak sulit Pak berpindah. Nah, gitu Pak. Apa begitu ya Pak Imam? Saya nggak ngerti apakah begitu. Saya hanya menerjemahkan ini aja. Orang yang kurang akalnya tentang perpindahan kiblat itu akan mengatakan, untuk apa? Wong sudah adem, sudah anteng, nggak bikin usrek gitu loh Pak. Sudah nyaman. Jadi kayak gitu sholatnya Nabi. Kok dadak pindah? Kok pakai pindah kiblat? Iki lah gawe-gawe, bahasa kita kan gitu. Aneh-aneh gitu loh Pak. Ya. Nah ini, itu kira-kira begitu. Nabi sudah dilatih untuk menghadapi itu. Ya. Ya, coba. Allati kanu alaiha, yang kita sudah sama-sama gitu. Nasrani ya menghadap ke Baitul Maqdis, gitu. Yahudi ya ke Baitul Maqdis, gitu. Kanjeng Nabi Muhammad dengan Islamnya ya menghadap, kan enak adem. Bahasanya kan begitu Pak ya. Ini Pak, ini. Menurut Bapak kira-kira sudah enak belum? Menurut Mbah Ibrahim ini ini kira-kira yang kayak gitu. Jadi Nabi ada di selatan Ka'bah tadi, jamaah Pak, ya jamaah dengan para sahabat menghadap ke utara gitu ya. Nanti orang Yahudi, orang Nasrani ketika beribadah alam mereka itu juga menghadap ke utara. Sama Pak. Nah ini itu sudah berjalan bertahun-tahun kayak gitu. Sampai perintah sholat yang Isra Mi'raj itu datang 5 waktu itu pun Nabi masih menghadap ke adem gitu ya. Jadi orang Nasrani wah, cuma beda caranya saja gitu ya. Yang asalnya cuma pagi petang sekarang ditambah, berarti masih perlu banyak penghapusan dosa. Kira-kira begitu Pak bahasanya Pak ya. Sehingga tidak pagi petang lagi 5 waktu. Nah itu, tapi kan menghadapnya masih ke sana. Tidak ada masalah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini Nabi sudah dikasih ancang-ancang. Kalau sampai terjadi ngomong kayak begini Muhammad nanti ketika perpindahan kiblat, ya. Kul katakan lillahil masyriqu. Ya. Timur itu punyanya Allah. Ya, ini jawaban yang hujjah yang tidak bisa dibantah Pak ya. Wal maghrib demikian pula barat. Timur punyanya Allah, barat juga punyanya Allah. Yahdi, Allah memberikan petunjuk hidayah mayyasya kepada siapapun orang yang dikehendaki oleh Allah ila menuju sirotin, jalan mustaqim yang lurus. Jadi persoalannya bukan digeser-gesernya ini Pak ya. Mau sampean menghadap kemana saja, intinya menghadap kepada Allah. Nah, sudah sampai di sini kira-kira Pak, kalau misalnya nih ada orang yang bukan ya, maaf ya, bukan memeluk ajaran Islam, terus ada ibadah, tata cara ibadahnya misalnya ya enggak tahu bukannya modelnya apa, tapi menghadap ke timur. Bapak mengatakan salah. Gimana? Mohon maaf, misalnya saya bukan orang Islam nih. Ya. Kalau orang Islam kan menghadapnya ke sana ya, Pak Imam ya. Allah Akbar. Misalnya saya bukan orang Islam, terus saya ibadah, tapi nggak sholat Pak. Ini, menghadap ke timur. Bapak mengatakan saya salah? Salah? Kan bingung. Pernah lihat tari saman Pak? Pernah lihat tari saman? Aceh? Itu cara saya bertemu Tuhan saya. Dan menghadapnya tidak ke barat, tidak ke timur. Dangak. Bapak mengatakan salah? Pak Gino mau disalahkan Pak? Kleru kuwi. Ki ibadah ngopo?
Itu ibadah apa? Ini tata cara ibadah keyakinan saya. Terus kita mengatakan salah. Ayatnya sudah ketemu di sini. Timur punyanya Allah. Barat punyanya Allah. Yang dia sembah dengan model begitu tadi, Tuhannya sama enggak dengan Tuhan kita? Sami betul? Betul. Kinten-kinten Tuhannya sinten niku? Kok sampai jengking-jengking niku? Kinten-kinten. Kira-kira Tuhannya siapa? Tuhannya sama, satu yang menciptakan alam semesta. Itu adalah pemahaman, Pak. Formulasi pemahaman tentang ketuhanan dan tentang kedekatannya. Mungkin kalau kita padankan, kiblat kita itu sajadah. Di sini, Pak. Di sini, Pak. Di Indonesia nih. Lah, kalau enggak sajadah lo ngapain ditenteng-tenteng Pak Kasman? Nenteng nopo niku? Salatnya ngadep nopo niku? Sama kayak gitu sebenarnya. Substansinya bukan itu, betul Pak ya? Nah, Islam juga punya formula seperti itu, sama. Kita menghadap kiblat, seluruh dunia, muter. Kiblatnya berbentuk apa, Pak? Kiblat kita. Ka'bah itu apa? Ka'bah itu apa? Roti. Batu. Tanda, Pak. Jadi yang sebenarnya kiblat itu adalah tanda. Sama seperti mereka tadi itu. Itu kiblat, Pak. Nah, cuma beda dengan kita kiblatnya. Cuma muaranya pengabdian kepada Tuhan. Tuhan itu siapa? Menurut mereka, ya yang ngasih hidup. Yang ngasih saya sehat. Menurut kita, Allah yang ngasih saya rezeki. Sama enggak sebenarnya? Sama. Itu yang saya bilang, teks dengan konteks. Hati-hati memahami teks. Contohnya ini, Pak. Contohnya, Ali warga komplek Polri Jati Rangga. Teks, Pak. Sampun. Ali warga kompleks Polri Jati Rangga. Fatimah warga komplek Polri Jati Rangga. Teks, Pak ya. Jadi Ali dan Fatimah sama. Ini teks, Pak. Bapak memahaminya sama itu apa? Itu teks, Pak. Makanya nanti akan ada ilmu silogisme. Ilmu silogisme itu bagian daripada ilmu mantik, logika. Gitu, Pak. Teks itu tidak bisa lepas daripada silogisme. Tidak bisa lepas daripada logika. Maka logika itu pusatnya adalah logos bahasanya. Logika itu dari bahasa Yunani. Logos. Logos itu siapa? Tuhan. Itu logos. Nah, ayat ini sudah mengajarkan seperti itu, Pak. Sudah mengajarkan seperti itu. Di sini Allah mengatakan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki ila sirotin, menuju jalan. Sirot itu jalan yang tidak kelihatan. Sirot itu. Makanya kalau ada ihdinas siratal mustaqim, sirot itu bukan jalan yang kelihatan. Karena bahasa Arab itu, sirot itu apa? Jalan itu ada yang menggunakan kalimat torik. Ya, torik al-aziz, ya berarti ini jalan aziz. Ya, torik al-malikul aziz, ini berarti jalan Raja Aziz. Itu artinya jalan itu, Pak. Ya, torik MH Tamrin. Nah, itu jalan itu, Pak, jalan. Itu pakai torik, Pak. Tapi nanti Allah juga mengatakan sabil. Jihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuang di jalan Allah. Allah punya jalan. Nah, sabil itu adalah jalan yang ke arah progresif baikan.
Itu sapi. Nah, paling tinggi itu sirot. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Sirot ini adalah jalan yang tertinggi. Artinya apa? Sirot itu bisa saja melalui jalan yang mana saja, tapi nyampe. Itu sirot. Nah, makanya kalau ihdinas sirot, tambahin al-mustaqim. Karena ada sirot yang tidak. Nah, gitu Pak ya. Yang bisa saya contohkan tadi itu Pak ya. Nah, kita nggak ngerti al yang mustaqim itu yang mana. Tapi logika akan berjalan. Logika itu akan berjalan. Kira-kira yang kayak gitu itu enak dilihat atau enggak, gitu Pak ya. Itu ukurannya bukan ukuran benar atau salah. Ukurannya ya, baik atau buruk. Setiap yang sudah baik enggak perlu diiniin. Tapi kalau ini membawa keburukan, nah ini yang harus diprotek. Itulah mengapa teroris itu ya toh, keyakinan, tapi kalau sudah berdampak ke buruk, ini harus diprotek. Gitu Pak ya. Ya, kira-kira itu Nabi sudah diajarin kayak gitu. Nanti perpindahan kiblat itu akan terjadi kegoncangan. Ya, ayatnya nanti di ayat 144, Pak, ini baru 142. Jadi ini prolog. Itu sudah dilatih Nabi sejak masih di Mekah, Pak. Untuk menghadapi itu, Pak. Karena begitu berat perpindahan kiblat itu, Pak. Ya, kira-kira begitu. Ya. Susah ya, Pak ya, kalau kita sudah pokoknya hidup matiku sudah di sini gitu ya, susah. Gitu. Sama seperti cinta itu loh, Pak. Dibilangin cinta itu buta. Mbok Jan katanya apa? Tai kucing rasa coklat. Dia kan jenenge cinta itu susah kok dibilang. Nggih mboten Pak Imam. Ada bahasa gitu ya. Cinta itu buta gitu. Atau cinta itu biru. Nggak ada apa-apa, mesem guyu apa. Ternyata terbayang-bayang, Pak. Itulah cinta. Orang yang ngantuk nggak jadi ngantuk, Pak. Ya, bayangkan, Pak, itu cinta, mahabbah itu kayak gitu. Makanya Robi Al-Adawiyah, tokoh tasawuf yang menemukan masalah apa, cinta, mahabbah itu, sampai ketika bersyair kan begitu. Wahai Tuhan, wahai kekasihku. Siapa yang dimaksud? Allah, Pak. Coba kalau istri kita, wahai kekasihku, kan dibela segala-galanya, Pak. Karena kita sudah sangat mencinta. Kecuali kalau nggak cinta, ben-bennya kok ngopo dibawa Pak Imam. Nggak cinta kok. Tapi kalau cinta, wow, semut aja nggak boleh mendekat. Ndidik, semutnya dik. Semutnya yang digoleki, Pak. Coba kalau nggak cinta, matamu ini loh. Malah sih kalau sudah cinta. Sukanya gitu ya, ya. Kalau jalan makanya dilihat jalannya. Kalau dulu waktu masih muda, aduh, batunya yang batu tak tahu ya. Orang yang paling aku cintai mau lewat malah di situ. Batunya yang dimarahin. Udah tua, makanya kalau jalan matanya dilihat. Itu sudah mulai pudar, Pak. Ya, kayak gitu nggak kira-kira, Pak? Janganlah, semakin tua semakin berisi. Ya, kelapa kan begitu. Begitu, Pak. Cinta itu begitu. Lah kita manusia tradisinya udah bosenan itu sih. Jangan bosen. Ya gitu, Pak ya. Itu mahabbah. Kalau aku ini ya melaksanakan ibadah dalam ini sholat, itu Rabi'ah. Hanya takut karena neraka. Maka bukalah neraka dan jebloskan aku masuk ke dalam neraka. Itu Rabi'ah Al-Adawiyah. Wahai kekasihku, andai kata aku sholat, aku ibadah ini hanya ingin masuk surga, maka detik ini pula tutup rapat-rapat itu surga dan jangan masukkan aku ke dalam surga. Namun wahai Tuhan, wahai kekasihku, apabila aku mengabdi kepadamu ini karena aku rindu wajahmu. Nah, ini Pak. Itu Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu seorang wanita penghibur yang menciptakan makom tasawuf namanya mahabbah, kecintaan. Karena aku rindu kepada wajahmu, wahai Tuhan.
maka aku akan ikut engkau kemanapun engkau pergi. Itu tandanya cinta. Luar biasa, Pak. Seorang Robi Al-Adawiyah yang hidup dari satu lelaki ke lelaki yang lain, tapi menemukan makom mahabbah. Dalam kisah Robi Al-Adawiyah itu wafatnya diangkat oleh 10.000 malaikat. Maka jangan melihat orang dari sisi yang kisahnya Robi Al-Adawiyah ini diadopsi sama Mas Hanung Bramantyo. Judulnya Tuhan izinkan aku berbuat dosa. Seorang ustazah tetapi bekerja di klub malam. Sudah beredar filmnya Pak Gino. Sampun mirsani Pak. Tuhan izinkan aku berdosa. Belum? Wah, ketinggalan Pak Ustaz sudah, Pak. Pak Ustaz sudah. Ini. Jadi ini seorang wanita hafal Quran, ahli ibadah, tetapi dia melayani kehidupan itu. Itu terinspirasi dari kisahnya Robiah Al-Adawiyah. Sebelum kita berpisah, ada yang mau diklarifikasi, monggo. Oh, banyak juga enggak apa-apa. Enggak ribet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bingung? Sami, kurang bingung. Jadi terjemah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu adalah dalam padanan kata. Jadi bukan maksud daripada ayat itu bukan. Oleh karena itu biasanya sama Kementerian Agama dikasih footnote, Pak. Ada footnote kalau yang tadi paham. Nah, footnote itu nanti ini maksudnya apa? Nah, itu makanya dikatakan terjemah. Nah, kalau arti itu hanya murni arti itu padanan. Jadi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tapi kalau terjemah nanti akan ada biasanya footnote-nya, Pak. Nah, footnote itu ini maksudnya apa? Di bawah itu nanti akan ada. Silakan Qurannya yang terjemahkan begitu. Makanya dia lebih tepat dikatakan terjemah karena ada itu. Jadi yang kita tidak paham itu masih diberikan footnote. Footnote itu secara ringkas ya oleh Kementerian Agama diberikan penjelasan. Tapi bukan tafsir. Karena kalau tafsir Kementerian Agama sendiri punya namanya tafsir Al-Qur'anul Karim. Itu ada kurang lebih 10 jilid ya. Itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dengan jumlah tim penafsirnya ada kurang lebih 12 orang. Termasuk salah satunya itu 12 orang itu 8 orang dari ilmu Al-Quran PTIG. Itu yang menafsirkan Al-Quran. Warnanya hijau, Pak. Banyak, Pak itu. Kalau beli satu set ya harganya kurang lebih 3 juta. Kalau mau tafsirnya, tafsir Kementerian Agama. Ya, itu yang dipakai oleh acuan wasatiyah. Jadi wasatiyah itu moderasi. Moderasi beragama itu sudah disusun karena ini tim. Jadi tafsir Kementerian Agama itu bukan satu orang, tim. Di sana ada tokoh ahli bahasanya, ada tokoh ahli sastranya, ada tokoh ekonominya, ada kedokterannya, ada pakar ulamanya, ada ahli fikihnya. Membicarakan, nah itu Kementerian Agama. Kalau beli, ya kurang lebih harganya 3 juta. Pasnya sih 3.360.000 Pak. 10 buku Pak. 10 jilid. Itu berarti satu jilidnya pinten ya? 3.300.000 dibagi 10. Nah, 330. Wah, masih lebih murah daripada kebabnya Turki. Kebab Turki itu 1 juta. satu kebab ini 330 harganya buku Pak. Alhamdulillah kalau
Saya enggak sempat beli Pak, tapi dapat hadiah. Jadi saya enggak beli Pak, saya cuma dikasih hadiah. Jadi datang satu ini. Alhamdulillah sampai gini hari Pak, saya itu jarang beli buku termasuk ini Pak. Satu set sama satu tafsir Al-Maruhi ini dikasih murid ya, murid yang membelikan satu set. Jadi kalau membelikan Pak Ustadz jangan satu-satu lah, satu set. Enggak Pak Kino, itu kebetulan saja. Cuma itu aja Pak. Jadi terjemah itu lebih tinggi daripada arti. Ya, nanti di atasnya terjemah itu baru makna. Kalau makna itu ada makna zahir, ada makna batin, ada makna jasmani, ada makna rohani. Ya, lahiriahnya kayak gini, tapi batiniahnya apa itu lebih ke arah makna. Nah, gitu. Lah, lebih dalam lagi itu nanti tafsir. Nah, di tafsir itu nanti akan berbenturan dengan takwil. Nah, ketika di tafsir itu nanti akan berbenturan dengan takwil. Nah, di tafsir inilah yang harus perangkatnya itu lebih dalam lagi, Pak. Antara lain harus menguasai bahasa, menguasai kaidah, ya bahasa Arab, menguasai uslub-uslubnya, menguasai ulumul Qur'annya. Itu paling tidak kalau Imam Al-Itqan ya, Imam As-Suyuti itu paling tidak seseorang yang mau menafsirkan itu harus menguasai kurang lebih 20 disiplin ilmu. Ya. Kalau saya bukan mufasir, bukan menafsirkan Pak, nyomot-nyomotin tafsir saja gitu Pak. Jadi kayak Pak Quraisy Shihab, ya, Pak Quraisy Shihab itu sudah disebut mufasir, satu-satunya mufasir ya yang sekarang ini dimiliki Indonesia, yang diakui keilmuannya oleh dunia. Itu Profesor Quraisy Shihab. Makanya kita perlu bangga Pak, ya. Pak Quraisy ya. Nama tafsirnya Al-Misbah. Al-Misbah itu ada 15 jilid Pak. 15 jilid itu harganya kurang lebih hampir 5 juta. Jadi kalau satu set 5 juta harganya buku Pak. Saya kaya Pak, di lemari itu jutaan Pak bukunya. Itu harganya. Lah, tafsir yang agak sulit itu sekarang tafsir yang keluaran Beirut. Yang sekarang lagi bergejolak Pak. Jadi penerbit yang ada di Beirut tidak menerbitkan buku-buku secara bebas lagi. Ya, itu kira-kira kerugian kita dari negeri konflik itu yaitu banyak orang alim tapi banyak konflik. Itu Damaskus sama Lebanon. Banyak orang alim tapi ya gitu. Itu nggih. Pak Kino, enggak ada lagi yang diklarifikasi, Pak Imam, mboten nggih. Cukup nggih semuanya. Jadi kita permohon kepada Allah, bangsa kita ini dijaga oleh Allah di dalam pemahaman yang toleran. Ya. Karena kita ini bangsa yang begitu plural, potensi untuk kita berbeda itu besar sekali. Sehingga kalau kita tidak dijaga oleh Allah dengan hati yang lapang, ya itu tadi Pak, cuma gara-gara kayak gitu nggak tegur sapa gitu ya. Jauhkan dari hal-hal ini. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga bangsa kita sebagai bangsa yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Kalau ada yang kurang atau yang khilaf mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.